Disawer, ya Allah. Ini nggak tahu ini acara apa ini. Tapi ada banser. Dipeluk-peluk ya. Biduannya dipeluk, disawer. Ada kiainya. Yang nyanyi pakai rok mini, ya Allah. Oh ya, Nasuti itu ya. Ya Allah. Ya Allah, cowok cewek ya Allah. NU, benderanya NU. Ya Mas Tuti, ya Mas Tuti, kuwi lagu apa? Kuwi lagune wong stres nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalanya kita itu menikmati sesuatu yang bernama hiburan. Kita tidak dilarang untuk mencari hiburan. Hiburan atau sesuatu yang ya mubah-mubah untuk menghibur diri. Tapi bukan berarti menghibur diri dengan cara menghalalkan yang haram. Saya di sini akan mereaction beberapa video yang dimana menunjukkan beberapa acara yang katanya pengajian, maulid nabi, sholawatan, majelis ini itu, tapi mengadakan biduan-biduan joget-joget. Oke, tidak perlu panjang lebar. Coba kita reaction satu persatu seperti apa penampakan dari penyimpangan orang-orang akhir zaman ini. Nafsuti. Kelihatan orang yang menikmati sholawat dan orang yang menikmati hentakan musik itu berbeda, teman-teman. Dimana-mana kalau kita menikmati suatu lirik atau lagu-lagu yang dibawakan, pasti kita merenungi isinya. Tapi sayangnya etika ini ditinggalkan oleh orang yang mengadakan majelisnya. Ya, Allah. Lanjut dulu. Ini cewek nih. Cowok cewek pada joget. Melenggak-lenggok ya. Melenggak-lenggok di video. Harusnya tidak perlu di video ya. Kalau memang ingin menikmati musiknya, ingin joget seperti ini, nggak perlu di video dan disebarkan di internet. Kenapa? Akan menjadi fitnah. Dan tentunya juga teman-teman, yang dilupakan oleh orang-orang di sekitar kita itu bahwa kita mengetahui joget-joget seperti ini, nari-nari seperti ini, menggemulai-gemulaikan badan kita atau seorang perempuan seperti ini, itu bisa menjadi fitnah. Tapi ini hal yang dilupakan, etika di dalam bersolawat. Allahu Akbar. Lanjut dulu. Oh ya, Nasuti itu ya. Ya Allah. Ya Allah, cowok cewek ya Allah. NU, benderanya NU. Khusus buat Az-Zahir, saya nggak akan bawa ke sini. Serius. Modelnya kayak ngono. Ya nafsuti, ya nafsuti. Apa? Ya Mas Tuti, ya Mas Tuti, kuwi lagu apa? Kuwi lagune wong stres nih. Ya Mas Tuti, ya Mas Tuti. Oh. Kayak ngono saya minta semua hadrah Ahbabul Mustafa saya larang untuk membawa lagu Ya Mas Tuti. Kuwi ora cetha kuwi. Lagune wong ora jelas. Mereka meyakini kalau bersolawat itu dipersembahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka melakukan hal seperti ini. Bayangkan teman-teman, bayangkan apabila Nabi Muhammad melihat hal ini. Ya, coba kita baca astagfirullah, santri sekarang pada gak punya otak, semuanya jadi goblok. Ya, hilang semua adab dan akhlaknya. Udah kayak dangdutan, bukan solawat lagi. Acaranya dangdutan, tetapi bungkusnya solawat. Ya ini. Dan mereka menggunakan bendera NU, ya Allah. Bukan saya merasa sok suci. Tetapi di sini, hal ini apakah patut dibenarkan? Monggo kalau memang ada yang membenarkan. Tapi kalau saya pribadi, tidak mau membenarkan hal seperti ini. Bayangkan teman-teman, kita bersolawat, kita memuji Rasulullah yang dengan hartanya, dengan nyawanya, dia menyebarkan Islam, menyampaikan Islam sampai kepada kita. Lalu ketika kita ingin merenunginya atau bersolawat kepada Nabi, bahkan solawat ini diperintahkan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah yang perintahkan, dan kita bersolawat dengan cara seperti ini. Bayangkan di hadapan Rasulullah kita bersolawat dengan cara seperti ini. Perempuan gini-gini, apa itu? Coba yang lain, ada lagi yang lain.
Nah, kalau ini pengajian organ tunggal. Tuh, bapak-bapaknya joget. Pengajian dangdutan. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Disawer, ya Allah. Ini yang dimaksud dengan ulama Muhammadiyah kemarin, yaitu Ustadz Mujiman. Beliau juga menyinggung ke pengajian-pengajian yang mengadakan acara dangdutan seperti ini. Ya Allah, nyanyi perempuannya dan berdiri depan jemaahnya, apalagi sampai mendayu-dayu suaranya, itu saja keliru. Ya, terlebih sampai disawer seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini gak tahu ini acara apa ini. Tapi ada banser. Dipeluk-peluk ya. Biduannya dipeluk, disawer. Ya Allah, subhanallah. Harusnya pengurus banser mencegah hal seperti ini ya. Seharusnya agar apa? Agar tidak merusak citra banser. Tetapi di mana-mana saya melihat kadang banser memang dangdutan-dangdutan begini ya. Ada kiainya. Yang nyanyi pakai rok mini. Ya Allah, ya Allah, apa-apaan ini? Oh, ada 3. Ini bagaimana ini rumusnya ini? Mencampurkan hak batil ini. Tuh. Disawer. Ya Allah. Apa mereka ini yang nyawer-nyawer tidak punya pikiran gitu? Lebih bermanfaat uang itu dipakai untuk membantu anak yatim, untuk membantu anaknya sendirilah, untuk sekolah, atau ponaannya dan lain sebagainya. Malah disawer-sawerkan ke perempuan yang bukan muhrimnya. Juga di acara pengajian. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah sekali-sekali mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, sedangkan kalian tahu yang hak itu. Yang hak itu sudah kalian ketahui tapi kalian campur. Entah tujuannya untuk menarik perhatian jemaah, untuk menarik perhatian umat dan lain sebagainya. Rasulullah pun ketika berdakwah tidak pernah mencontohkan yang buruk-buruk untuk menarik perhatian umat. Kalau kita melihat orang-orang yang benar-benar menikmati sholawat adalah mereka yang mampu meneteskan air matanya ketika bersolawat. Duduk dengan khidmat, menyerapi setiap liriknya dan merenungi bagaimana cara menghormati Rasulullah SAW. Bahkan hal ini juga disinggung oleh beberapa ulama dan menyatakan hal seperti ini keliru. Tetapi masih ada saja yang memfasilitasi. Mau sebagaimanapun kalian berdalih menghujat kita semua, orang yang matanya terbuka, orang yang pemikirannya terbuka akan tetap tidak akan membenarkan hal seperti ini. Malah akan berpikir, kok SDM kalian seperti ini gitu. Kalian dikritik marah ya, mengatakan datang saja ke majelisnya, tidak perlu keluar-keluar di YouTube. Kalau begitu, Anda juga jangan upload video-video itu ke media sosial agar tidak direaksi kepada media sosial. Bahkan di DM Instagram, itu sampai banyak yang menyatakan saya tolol, saya goblok, dan lain sebagainya. Apakah seperti itu di acara pengajian kalian diajarkan? Ya, ketika ada orang yang mengkritik, apakah dengan cara seperti ini kalian menunjukkan marwah pengajian kalian? Ada juga yang berkata-kata ancaman. Bahkan ancaman ini ditujukan langsung kepada orang-orang yang mengkritik. Cari orang-orang yang mengkritik saya lalu keplaki. Apa itu? Ini saru papane rapokro. Lah, akhirnya tak. Lho nggih. Aku langsung muni ngene, karo cah-cah sing rada preman. Golek ono dikeplaki. Itu merusak jiwa-jiwanya orang yang sudah baik. Nah, kan di sini Gus Sikdam menyuruh untuk preman mencari orang yang mengkritik pengajiannya karena itu bisa merusak jiwa-jiwa orang yang mau tobat katanya. Bayangin coba ya, pengajian yang ada dangdutan di dalamnya. Ini bisa berpotensi membuat buruk citra pengajian. Wajar banget ada yang kritik. Anda pikir menjadi halal melihat wanita joget-joget di pengajian? Ya tetap haram. Hukum haram itu tidak akan gugur walaupun dibungkus kebaikan. Saya harap bisa dimengerti ya. Yang kita kritik itu hal-hal yang semacam ini, menggabungkan perkara hak dengan yang batil. Yang beragama Islam itu bukan cuma Anda. Anda melakukan hal seperti itu yang malu juga kita. Apa-apaan itu? Itu kedewasaan yang sebenarnya tidak dewasa. Tapi ada di negeri kita orang yang anti kritik malah ngancam-ngancam, cari-cari keplaki. Apa
apa itu? Perkataan apa itu? Na'udzubillah. Oke, teman-teman bisa nilai sendiri di sini. Bagaimana akhlak-akhlak orang yang suka dangdutan di dalam pengajian ini. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan terkhusus kepada saudara-saudara kita yang masih cinta dangdutan, nonton-nonton bidu wanita, apalagi disuguhkan oleh yang mengadakan majelis tersebut. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ripas, apabila di video ini ada yang salah, pengucapan yang tidak berkenan, maka itu murni dari kekhilafan kesalahan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.